Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah pengajian, Facebooker, YouTuber dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan dan dikarunia dua nikmat yang sangat agung sekali, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Oleh sebabnya mari kita bersama-sama bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertawasul kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk syukur kita atas anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa ila hadratin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu dzalika lan utawi saban-saban mengkono-mengkono yukhawwinu zaujatuhu fi malihi ila akhirih wa ghairuhu lan liyoni dzalik lil asafi iku maring susah biwairi burhanin tompo dalil pertanda au bayinatin utawa saksi kang kuat. Wa innama huwa lan sak temeni huwa utawi dzalik bisababi taswiri syaitan iku kelawan sebabe godaan setan li ba'din nufus maring setengah piro-piro awa-awaan ad-dhaifati kang lemah. Fakam mungko pirang-pirang tumibo min qatlin opo saking matini au tolaking utawa telak au aza utawa piloro bisa babisu izon iku kelawan sebab jeleknya penyono. Liza mengkono fakam wako amin kotlin ila akhrihi fa innahu mongko sak temeni kelakuan yajibu iku wajib ala kulli zaujin ing atase saban-saban suami istri nopo alla yastarsilah opo kudu ora ngumbari sopo zauj fil auhami ing dalam piro-piro cipta Allah wala yafragha lan ora ngusungake sopo zauj qalbahu ing atine zauj li ayyi waswasin krono li ayyi waswasin biduni bayinatin wadhihatin krono pirang-pirang waswas bebridu biduni bayinatin kelawan tonpo saksi kuat wadhihatin kang pertelo wa yakinin kang dan yakin la gubaro lan ora ono cacat iku maujud alaihi ing atase zaud wa kullu zalika lan utawi wa kullu zalika bantining ka bisa yukhawinu ila akhirih
wa ghairuhu berlain dzalik lil asafi ponikah bisa madateng sosa biwairi burhanin kalaben tanpa dalil au bayyinatin utawa tanpa tanda kuat wa inna ma huwa ben angin pastena huwa tining kulun bisababi taswili syaiton ponika sebab kalaben hudana setan li ba'din nufusi maring setengah dari beabeen atau infati selemah fakam maka banyak waqa'ah tomibe mingkot limpona dari amate au tolakin otabe misa au azan otabe nyake bisa babisu izon kalaben sebab cubaan penyana lida karena disa fakam waqo amin qotlin au tolakin ila akhirihi fa innahu maka saongkun kelakuan yajibu ponika wajib napa ala kulli zaujatin atas saben-saben lake napa se wajib alla yastarsila ponapa kotu tak ngumper posir zaud fil awhami dalam kekap kakubeteran wala yafrawah ban kotu ta amusa posera lake kolbahu dekaatin lake li ayyi waswasin karena cema waswas biduni bayinatin kalaben tanpa dalil sekuat wadihatin ben sejelas wa yakinin ben tanpa dalil yakinin se bisa ayakinaki abe la wabbaro alaihi tade ponapa cacat ponika maujud la wabarat tade cacat ponika maujud alaihi atas zauj artinya wa kullu zalika adapun setiap suami yang meremehkan terhadap tanggung jawabnya terhadap istri setiap perilaku suami yang menistakan terhadap tanggung jawabnya terhadap istrinya lil asafi biwairi burhanin au bayinatin itu pasti akan mendatangkan malapetaka tanpa sebab wa innama huwa bisababi taswili syaitan li ba'din nufus au dhaif oleh sebab itu perilaku tersebut karena disebabkan karena godaan setan terhadap jiwanya yang rapuh. Jadi perilaku yang tidak biasa yang terjadi pada suami yang melalaikan terhadap tanggung jawabnya, yang tidak mengindahkan terhadap urusan keluarganya, itu akan mendatangkan sebuah keburukan. Itu akan mendatangkan sebuah malapetaka besar. Itu akan mendatangkan sebuah musibah besar. Itu akan mendatangkan chaos kegentingan dalam rumah tangga. Itu semua terjadi wa innama huwa bisababi taswili syaitan di ba'din nufus al dhaif. Itu terjadi karena godaan setan, karena jiwanya itu rapuh, ruhiyahnya lemah. Oleh sebab itu wahai para suami, perkuat, berikan nutrisi jiwa kalian dengan keimanan yang kuat, berikan suplai ruh kita, jiwa kita dengan pembacaan Al-Quranul Karim, dengan zikir, dengan selawat. Biasanya ruhiyah jiwa yang labil yang menimpa pada hati sang suami itu karena jiwanya itu kering, jiwanya itu kerontang, jiwanya itu lusuh, jiwanya itu jauh dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rentan dimasuki oleh jin, sehingga rentan dimasuki oleh syaitan. Oleh sebab itu maka sterilkanlah jiwa kita, hati kita dari hal-hal yang bersifatnya hewaniyah.
Fakam waqa'a min qatlin aw talakin aw adza bisababi su'idzon. Maka tidak sedikit terjadinya pembantaian oleh suami kepada istrinya, oleh suami kepada anak-anaknya, oleh suami terhadap mertuanya, oleh suami terhadap orang tuanya, oleh suami terhadap tetangganya, oleh suami terhadap saudaranya, oleh suami terhadap anak tirinya, au tolakin atau terjadi perceraian, au adza atau penyiksaan terhadap keluarganya, KDRT, korban kekerasan rumah tangga, itu semuanya bisa babi su'idzon, bermula dari satwa sangka buruk, dari persangkaan-persangkaan yang tidak sehat, dari positive thinking, dari penyakit-penyakit yang hinggap dalam benaknya. Liza, oleh sebab itu, fa innahu yajibu ala kulli zaujin alla yastarsila fil auham. Oleh sebab itu, wahai para suami, kita tidak boleh memberikan kesempatan rasa was-was. Kita tidak boleh memberikan celah sedikit pun kepada prasangka buruk itu hinggap dalam benak kita. Wala yafraghu qalbahu li ayyi waswasin biduni bayyinatin wadihatin wa yakinin la ghabbaru alaihi. Dan kita tidak boleh memberikan sedikit ruang kepada was-was tanpa kejelasan yang konkret hinggap dalam hati kita. Kita tidak boleh memberikan celah terhadap keraguan dalam diri kita, wa yakinin, tanpa keyakinan yang jelas, la ghabbaru alaihi, yang sehingga dengan was-was itu mampu mengotori jendela hati kita. Oleh sebab itu, mari kita waspada, mawas diri, hati-hati terhadap prasangka buruk. Kita harus jauhkan diri dari negative thinking, karena segala keambrukan, segala kebobrokan, segala kehancuran rumah tangga itu bermula dari suudzon, bermula dari ketidakpercayaan, bermula dari ketidakyakinan di antara kedua belah pihak. Makanya tidak heran ketika di media-media elektronik, di TV-TV, di Facebook, tidak sedikit suami itu membunuh istrinya. Tidak sedikit suami itu membantai mertuanya. Tidak sedikit suami itu membunuh anaknya. Kenapa? Karena bermula dari kegersangan jiwanya, bermula dari kekeringan hatinya. Oleh sebab itu, mari kuatkan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka perbarui, refresh lagi hati kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bal yuhsinu dzon, balik yusinu ngebagusake sapa zaud azzonna ing penyono bi zaujatihi kelawan bojo wadone zauj, allati kang irtabato kang gawe hubungan sapa bojo lanang biha kelawan bojo wadone, wartabatot lan hubungan sopo zaujati bihi kelawan zauj, antawa'iyatin saking bangsa anut, wakhtiyarin langkang memilih, wal yata'anna lan angan-anganu sopo zauj, wal yasbir lan sabaro sopo zauj, hatta yatathabbata sehingga dadi tetep sopo zauj. Wa illa, kalau tidak, fal asluh maka utawi asale, huwa iku utawi asal bara'atu
tutimma iku lebarani tanggungan minal tuhami saking piro-piro cipta Allah wasu idzon lan suuzon wali rubbama lantur kadang kana ono hunaka iku mengkono irtabato min syayatinil insi saking setan manungso aul jinni utawa setan jin manopo man sapa wong yuridu kang ngarepake sapa man ngarepake nopo hadmal baiti ing ngrobokake omah al amini kang aman bal balik yusinu mabagus posera lake azonna dek kapanyana bizaujatihi kalaban binina lake allati seh irtabato ngakungi hubungan posera lake biha kalaban binina wartabatot ben ngakungi hubungan pona pabini posera binina biha kalaban lakina hubungan amtawa'iyatin dari bangsa atoro wahtiyarin ben amile wal yata'annah ben becek angen-angen nah posera lake wal yasbir ben becek sabar posera lake hatta yatasabbata saing kedadi anteng posera lake wa illa manabi punten fal aslu maka tining asal huwa ponika tining asal bara'atud dimmati ponika leberna tanggungan minal tuhami dari banyak-banyak cipta Allah pangrasa cuba wasu izon ben cuban panyana wali rubama bentor kadeng kana bedahunaka ponika kak disa irtabato min syayatinil insi dari setan manusia awil jinni ben dari setan jin napa sebeda kenika man posera orang yuridu se akar posera man akar napa hadamal baiti deka arupuaki rumah tangga al aminah se aman. Oleh sebab itu agar supaya rumah tangga kita itu aman sentosa menjadi sakinah mawaddah warahmah, konsep utamanya sang suami itu harus membangun dalam jiwanya sifat azon bizaujatihi ihsanudzon, membangun positive thinking dalam jiwanya, membangun prasangka baik terhadap istrinya, membangun keyakinan terhadap istrinya. Allati irtabata biha wartabatat bihi an tawa'iyatin wa ikhtiyaratin, di mana kedua belah pihak itu mempunyai hubungan emosional, mempunyai mahabbah, mempunyai respek di antara keduanya. Oleh karenanya hubungan tersebut harus sama-sama dilestarikan, harus sama-sama dijaga, jangan sampai rusak hanya gara nila setitik, jangan sampai ambruk gara-gara kita dalam hati kita mempunyai lintasan-lintasan prasangka buruk dalam benak kita sehingga mampu menghancurkan hidup rumah tangga kita. Wal yata'anna wal yasbir hatta yatathabbata. Oleh karena itu maka coba renungkan, kita perhatikan dan sabar hatta yatathabbata sehingga hati kita itu menjadi damai, hati kita itu menjadi luas, hati kita itu menjadi bijak, hati kita itu diliputi oleh rasa-rasa hikmah, ilmu-ilmu hikmah. Makanya fenomena belajarlah kepada keluarga-keluarga yang tidak rukun, belajarlah pada keluarga yang berantakan, karena dengan keluarga berantakan itu kita bisa memperhatikan bagaimana itu kalau terjadi kepada keluarga kita. Wa illa fal aslu huwa bara'atud dimma minal tuhami wa su'idin. Kalau tidak,
Artinya kalau hati kita tidak kita liputi dengan prasangka baik, kalau kita tidak mensterilkan, membersihkan jiwa kita terkontaminasi oleh penyakit-penyakit suuzon, kalau tidak maka bara'atul zimmah minal tuhami, maka itu akan mendatangkan prasangka yang tidak sehat, akan mendatangkan negative thinking, akan mendatangkan benih-benih kebencian di antara keduanya. Oleh sebab itu, mari sebelum itu terjadi kita sterilkan, kita bersihkan, kita sucikan hati-hati yang sudah terkontaminasi dari berbagai macam penyakit qalbu ini. Walirubbama kana hunak min syayatinil insi aw jin man yuridu hadamal bait. Dan tidak sedikit lintasan pemikiran atau prasangka buruk yang terjadi dalam benak kita itu kadang-kadang itu dari setan yang berbentuk manusia, atau bisa jadi setan yang berbentuk jin yang ingin menghancurkan rumah tangga kita, yang ingin merusak kerukunan di antara keluarga kita. Oleh sebab itu, penghancur rumah tangga kita itu terdiri dari setan. Setan itu ada dua. Ada kalanya setan berbentuk manusia, ya bisa dari tetangga kita, bisa dari teman kita, bisa jadi dari sahabat kita, bisa jadi dari orang tua kita, bisa jadi dari mertua kita, bisa jadi dari rekan-rekan kerja kita. Itu kadang-kadang bisa menjadi setan yang mampu menghancurkan rumah tangga kita. Makanya kita waspada terhadap mereka. Tapi jangan langsung mengklaim kamu setan, jangan. Tapi kita wajib mawas diri. Kenapa? Karena perusak rumah tangga itu bisa jadi dari setan yang berbentuk manusia, atau bisa jadi perusak rumah tangga kita itu setan yang terdiri dari jin. Jadi kadang-kadang bisa jadi jin itu mau merusak rumah tangga kita, karena memang jin itu ketika disuruh dibayar kadang-kadang untuk menghancurkan keluarga rumah tangga kita. Kemarin ada tamu rombongan dari Telogosari, rombongan sekitar berapa orang. Nah, tangannya itu bergerak-bergerak. Jadi begitu masuk ke sini itu tangannya terus bergerak-gerak. Jadi spontanitas saja, tidak bisa dikendalikan, tangannya bergerak-gerak. Nah, ketika saya ruqyah, lalu tiba-tiba dia menjerit histeris, dan ternyata dia yang melengket dalam tubuhnya itu adalah jin kiriman dari tetangganya. Setelah saya ajak komunikasi, ternyata jinnya itu disuruh tetangganya dengan bayaran 10 juta. Tugasnya apa? Untuk menghancurkan keluarga besarnya, untuk memporak-porandakan hubungan antara dia dan suaminya, supaya terjadi kekacauan dalam rumah tangganya. Jadi kadang-kadang orang lain itu yang benci sama kita tidak bisa untuk menghancurkan dengan tangannya sendiri. Kadang-kadang pinjam dengan tangan orang lain. Kalau tangan orang lain tidak bisa secara langsung hard power, pakai soft power, pakai dengan ilmu-ilmu gaib, misalkan jin. Tapi itu tidak gratis, harus bayar. Dan nominalnya itu bisa berjuta-juta. Nah, termasuk yang datang ke sini itu nominalnya itu dibayar 10 juta. Dan sampai berhasil, sampai dia merasuki jiwa istrinya, anaknya, bapak mertuanya, saudara kandungnya, saudara tirinya, termasuk
adik iparnya. Jadi sak keluarga itu kena semua. Sak keluarga itu dikena semua. Nah, tujuannya tetangganya itu kenapa keluarganya mau dihancurkan? Agar hengkang dari pekarangan itu. Karena tetangganya itu menginginkan pekarangan rumahnya itu mau diambil alih. Nah, ketika dia kocar-kacir keluarganya cerai, kemudian dia hengkang dari pekarangan itu, baru tanahnya itu dikuasai oleh tetangganya. Nah, ini adalah skenario besar. Ini adalah salah satu siasat strategi untuk menghancurkan keluarga kita. Oleh sebab itu, maka ada dua unsur penting dalam menghancurkan rumah tangga, yaitu asyaiton. Setan itu bisa ada kalanya berbentuk manusia, ada kalanya setan berbentuk jin. Oleh sebab itu, kita kalau yang dengan kasat mata, kita harus bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang berbentuk manusia, kita harus tahu ilmunya, bagaimana mengatasi kalau keluarga kita itu diganggu oleh setan-setan yang berwajah manusia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pengajian ilmu tentang keluarga ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi saya pribadi, bagi keluarga, dan bagi jamaah yang mengikuti pengajian saya pada pagi hari ini. Mohon maaf, mudah-mudahan barokah. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.